Jadi umpama wacana penundaan pemilu atau 3 periode semuanya kan di ruang-ruang tertutup semua yang dibicarakan, atau diwacanakan gitu. Publik itu nggak pernah diajak ngobrol gitu. Terus dipaksa mengamini. Nah itu yang menurut saya akal kita nggak bisa terima gitu loh. Iya apa sih gitu ya, bernegara gini amat. Nah sekarang kalau kekuatan modal ini mampu gitu ya, mampu merekayasa demokrasi yang berlangsung saat ini, yang kita khawatir juga nanti berapa puluh tahun nih kekuasaan kaum oligark ini. Terus gimana tuh rakyat? Yang ada adalah praktek eksploitasi. Nah jadi gitu-gitu nih Bang, kita dibawa pada satu kesesatan ya, yang itu agenda sesat ini yang menurut saya didominasi kaum oligark tadi, kaum yang pemodal tadi, yang memandang demokrasi itu udah selesaikan dengan uang, selesaikan dengan kapital gitu. Dianggap kita ini orang-orang ini semua nih, orang mau duit semua ya, padahal enggak. Nah iya, orang yang bisa dibeli semua gitu. Nah kita ini dianggap orang gila nih, nggak butuh duit. Ya, terima kasih Bang pada teman-teman semua, Pak Jumur, Pak Pasca, dan Bapak-bapak bung-bung dari ahli ketatanegaraan. Nah, refleksi saya sebenarnya adalah perjalanan reformasi dan demokrasi ini hari ini near demokratik gitu, tanpa kaum yang demokratik gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam ketatanegaraan kita itu ada presidennya, pernah menunda, pernah mempercepat, ya. Nah yang jadi soal adalah hari ini umpama itu nggak pernah digelar secara terbuka tuh. Kita ini rakyat ini kayak bikin orang nggak ngerti apa-apa aja gitu, nggak ada dibicarakan tuh ke publik. Kalau kita menunda, apa tuh alasan rasionalnya? Apa tuh dalam konteks tujuan kita bernegara? Jadi umpama wacana penundaan pemilu atau 3 periode semuanya kan di ruang-ruang tertutup semua yang dibicarakan, bahkan diwacanakan gitu. Publik itu nggak pernah diajak ngobrol gitu. Terus dipaksa mengamini. Nah itu yang menurut saya akal kita nggak bisa terima gitu loh. Iya apa sih gitu ya, bernegara gini amat, kok semuanya jadi top down. Di mana demokrasi partisipasinya di sana? Di mana publik bisa berpartisipasi, berbicara tentang kepentingan bangsanya, negaranya, dan juga masa depan rakyatnya gitu. Nah itu yang kita nggak pernah dengar tuh. Kalau umpama penundaan pemilu, apa sih alasan mendasarnya gitu kan? Kok kita dibikin kayak kambing congek semua nih, rakyat harus suruh ngikut tuh. Terus kemudian kalau tambah 3 periode, apa sih gitu? Nggak ada alasan mendasar yang jelas kepada publik gitu, bahwa nanti publik bersikap apa itu nanti kira-kira gitu loh. Nah maksud saya apa? Satu, transparansi terhadap ide itu nggak pernah disampaikan ke publik. Padahal kita punya banyak nih ahli tata negara, kita punya banyak akademisi yang bisa melihat dari perspektif ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga secara ketatanegaraan. Nggak ada tuh gitu loh. Loh ini demokrasi apa sih bayangan
kita membayangkan ketika 98 lalu itu adalah demokrasi yang berangkat dari maunya rakyat, demokrasi yang bisa menyatu dengan kehendak rakyat, bukan demokrasi elitis gitu, atau bahkan demokrasi tadi digunakan untuk membelokkan agenda demokrasi itu sendiri gitu. Itu yang saya katakan demokrasi tanpa kaum demokratik gitu. Nah, kalau dulu kan jelas umpama meskipun itu ada situasi kedaruratan apa, kita udah 12 kali pemilu ya dari sejak pemilu 55 lalu. Nah, ketika 55 kan yang seharusnya 60 tahun 60, nah beberapa partai politik kemudian karena situasi kedaruratan belum siap untuk menyelenggarakan pemilu untuk tahun 60 pada saat itu. Begitupun kemudian diagendakan tahun 63, kemudian juga ditunda menjadi tahun 68. 68 pun kemudian ditunda kembali karena kehendak konsolidasi dari rejim militer yang baru mengambil alih kekuasaan pada saat itu, sehingga diselenggarakan tahun 71 ke 76, bukan 5 tahun juga tuh siklusnya kan gitu. Nah, baru kemudian 97 ke 99 percepatan karena tuntutan reformasi pada saat itu untuk mengganti seluruh agenda anggota DPR dan MPR dan kemudian dipilih secara demokratis dalam era reformasi yaitu pemilu 99. Artinya kita pernah menunda, kita pernah mempercepat. Nah sekarang tuh nggak ada tuh muncul di publiknya apa tuh alasan-alasannya gitu. Nah ini yang menurut saya kita nggak bisa diam menurut saya ya. Apalagi ini kalau dulu kan penundaan pemilunya karena konsolidasi rejim militer yang baru berkuasa pada saat itu. Bahkan Bung Karno pada pidatonya tentang jas merah di sidang MPRS pada saat itu agar segera laksanakan pemilu. Tapi kemudian Soeharto yang baru naik pada saat itu baru dilantik kemudian untuk melaksanakan agenda konsolidasi baru 71 mereka diselenggarakan, dan kita tahu pemilu 71 itu penuh kecurangan dan penuh dengan kekerasan. Itu yang saya baca dari tulisannya Pak almarhum Pak Patwa, ayat Patwa. Nah itulah terus kemudian seterusnya yang ada pemilu yang curang, pemilu yang ya formalitas saja, ya nggak ada partisipasi rakyat di sana. Nah kita curiga dan khawatir jangan sampai kemudian demokrasi itu dibajak kaum pemodal tadi. Kalau Bung Aceh tadi katakan tadi kelompok-kelompok pemodal bahkan membiayai lembaga survei apa segala macam untuk menggiring persepsi publik. Kalau dulu penundaan pemilunya tahun 68 yang seharusnya 68 menjadi 71 itu adalah kekuatan rejim Orde Baru yang baru mengkonsolidasi diri, dan kemudian selanjutnya setelah mereka terkonsolidasi memposisikan partai politik dan kemudian berkuasa sampai 32 tahun. Nah sekarang kalau kekuatan modal ini mampu gitu ya, mampu merekayasa demokrasi yang berlangsung saat ini, dan kita khawatir juga nanti berapa puluh tahun nih kekuasaan kaum oligar ini. Terus di mana tuh rakyat? Yang ada adalah praktek eksploitasi, ya, perampokan terhadap kekayaan alam, praktek-praktek dia kemasannya seakan-akan kemasan demokrasi, tapi tindakannya anti demokrasi. Nah, menurut saya, Bang, ini ada kegelisahan kekhawatiran kita bersama. Yang ini kita, menurut saya, yang harus dilawan sama-sama. Bu Mega kemarin secara jelas ya beliau. Jadi kami kita lawan ya. Iya dong. Dia harus dilawan. Nah, Bu Mega kemarin mengingatkan di hadapan dalam grup partai Pak Jokowi agar Pak Jokowi jangan terlena juga, tergoda dengan puja-puji gitu. Bu Mega tentu berangkat dari pengalaman di masa lalu, di mana Bung Karno pada saat itu dikelilingin puja-puji, bahkan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Tapi ketika terjadi krisis politik sedikit dengan cepat berbalik situasinya. Nah itulah yang diingatkan oleh Bu Mega Pak Jokowi, dan kemudian jauh sebelumnya Bu Mega selalu menyampaikan komitmen dan konsistensi terhadap konstitusi. Karena itulah panduan kita gitu loh, bernegara. Ada kepastian di sana gitu loh. Ini kan kalau
konstitusi itu dilanggar, ya nggak ada kepastian. Sebentar-bentar nanti mau yang berkuasa aja gitu, siapa lingkaran yang berkuasa mengatur, dan kemudian semua partai politik dianggap bisa dibeli gitu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya ya kenapa gagasan tentang PDI Perjuangan dengan konteks proporsional tertutup sebenarnya adalah lebih mengedepankan aspek demokrasi partisipatif itu. Dimanapun peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, partai politik ialah yang menentukan bagaimana siapa yang akan direkrutnya. Nah, artinya apa? Kalau dengan model proporsional tertutup yang harus sehat partai dulu memang, gitu. Partainya harus sehat. Bagaimana rekrutmennya, bagaimana kaderisasinya, bagaimana programnya, bagaimana partai tersebut mendekatkan diri ke masyarakat. Bukan individu-individu. Partai yang disuruh terbuka. Kalau dengan proporsional tertutup, partainya harus bisa terbuka, bisa diakses oleh publik. Baik itu mekanisme kepartaiannya, kegiatan kepartaiannya. Nah, ini teknologi bisa membuat itu, sehingga partai adaptif dengan teknologi, sehingga dia bisa 24 jam bisa diakses publik. Bagaimana legislatornya katakan atau kader partainya 24 jam bisa diakses oleh publik dengan teknologi tadi. Kalau hari ini kan kita lihat umpama politik di apa juga nggak ada warna yang ini lah, semuanya pendekatannya persen. Meskipun itu keputusannya tetap partai politik, tetapi dengan kekuatan kapital tadi itu ini jadi boneka-boneka semua nih. Gitu loh. Nah, maaf lah kepada teman-teman saya, bukan ini nih. Bukan ngomong promosikan apa. Dalam apa ini? Untung masih ada PDI Perjuangan loh, Pak. Beneran, kita masih bisa menjaga mandat dan amanat reformasi itu. Juga tentu dengan teman-teman sekalian. Kalau kita lihat gimana dinamika politik di DPR itu apa segala macam, semuanya kita juga miris tuh. Semuanya dengan mudah, termasuk Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN belum dipakai, belum digunakan, mau direvisi. Kita nih, Pak, saya sebagai anggota, ini gimana sih gitu loh? Kok undang-undang belum digunakan direvisi gitu. Terus gimana integritas satu produk undang-undangan tadi? Nah, ini yang menurut kita, Pak, saya nggak tahu ya bagaimana, ini memang tugas besar. Ya harus disampaikan di era kita bicara transparansi. Tapi ketika ngomong mau nunda pemilu, ada wacana nunda pemilu gitu ya, malu-malu, nggak dijelasin tuh tujuan kita menunda pemilu itu dalam konteks tujuan berbangsanya apa gitu. Terus kemarin sebelumnya kan big data, hampir terbawa semua tuh orang dengan big data yang kita nggak tahu tuh big datanya apa, nggak pernah digelar gitu kan. Nah, jadi gitu-gitu nih, Bang, kita dibawa pada satu kesesatan ya, yang itu agenda sesat ini yang menurut saya didominasi kaum oligark tadi, kaum yang pemodal tadi, yang memandang demokrasi itu udah selesaikan dengan uang, selesaikan dengan kapital gitu. Dianggap kita ini orang-orang ini semua nih, orang mau duit semua ya, padahal enggak. Lagi ya, orang yang bisa dibeli semua gitu. Nah, kita ini dianggap orang gila nih, nggak butuh duit, iya kan? Nah, ini jadi dibawa nggak waras kan? Nah, yang saya lihat adalah ini mutlak agendanya kaum oligark kapital tadi. Nah, kalau penundaan pemilu tahun 68 lalu itu agendanya penguasa orde baru yang baru mengkonsolidasi kekuasaan. Nah, kalau ini adalah agenda kaum oligarki kapital yang ingin melanggengkan penguasaan mereka terhadap sumber daya alam dan ekonomi Indonesia. Itu aja menurut saya ininya. Terima kasih. Terima kasih.